Ikhwanil kiram azzani Allah wa iyyakum. Ketika kita ingin menenangkan pikiran, kita ingin membersihkan beban-beban pekerjaan kita dari pikiran kita, kepingin batin kita ini merasa tenang, maka kita akan mengagendakan satu kegiatan yang sering dinamakan sebagai liburan. Kita ingin refreshing, liburan untuk menenangkan pikiran. Dan banyak sekali cara-cara yang bisa kita lakukan di zaman sekarang. Ada orang ingin menenangkan pikirannya dengan cara liburan ke tempat tertentu, dengan melakukan kegiatan tertentu, dengan melakukan hobi tertentu. Dan ternyata Nabi SAW dulu sudah mengajarkan cara kita untuk menenangkan pikiran kita. Liburan terbaik sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW di zaman tersebut hidup bersama dengan para sahabat, yang mana di negara-negara sekitar Nabi SAW itu ada negara-negara yang sudah sangat maju sekali dari teknologinya, strategi perangnya, peralatan perangnya, dan sebagainya. Perdagangan yang sudah sangat maju sekali. Salah satu contohnya adalah Persia. Persia itu terkenal sebagai negara yang cukup maju di zaman Nabi SAW. Dan Nabi SAW ternyata ketika melakukan safar, perjalanan untuk menenangkan jiwanya, Nabi SAW tidak memilih daerah Persia untuk berlibur. Tapi Nabi SAW memilih satu kota, yang mana perjalanan tersebut tentunya makan waktu yang sangat lama sekali. Dan Nabi SAW ketika pulang tentunya mendapatkan hal yang diinginkan. Penenangan jiwanya dapat, ketenangan pikirannya juga dapat, plus Allah kasih bonus berupa pengampunan dosa. Tempat apa tersebut? Yaitu kota suci Makkah Al-Mukarramah. Nabi SAW berangkat ke kota Makkah dengan para sahabat menggunakan kain ihram untuk menunaikan ibadah umrah. Dan tentu perjalanan ibadah umrah ini, teman-teman sekalian, bukan perjalanan yang mudah, sulit sekali dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi kenapa kok Nabi berusaha untuk melaksanakan hal tersebut? Karena banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan secara instan, dan bonus-bonusnya banyak sekali dengan satu kali perjalanan, itu perjalanan ibadah umrah. Salah satunya adalah keutamaan berkaitan dengan ibadah umrah itu sendiri. Banyak sekali keutamaan ibadah umrah dijanjikan oleh Nabi SAW. Salah satunya yang paling umum adalah Nabi SAW menjanjikan pengampunan dosa bagi orang yang menunaikan ibadah umrah. Ada sekurang-kurangnya 4 ibadah yang kalau seandainya dilakukan berulang kali, maka di antara 2 ibadah tersebut ada pengampunan dosa, kata Nabi SAW. Pertama adalah di antara 2 sholat 5 waktu, kemudian di antara 2 ibadah sholat Jumat, di antara 2 ibadah puasa Ramadan, dan yang terakhir kata Nabi SAW di antara 2 ibadah umrah. Dan pengampunan dosa yang dijanjikan oleh Nabi SAW tentu bukan pengampunan dosa yang kecil, pengampunan dosa yang sangat luas sekali, dan juga merupakan hal yang sangat rugi rasanya bagi kaum muslimin, bagi orang yang memiliki iman dalam hatinya, ketika dia kebingungan, kesulitan untuk mencari tempat liburan untuk menenangkan pikirannya, yang mana padahal Nabi SAW sudah menunjukkan tempat tersebut, yaitu kota Makkah. Dan ini satu bonus, satu nikmat yang luar biasa. Kita dengan sekali perjalanan, ketenangan pikiran dapat, penyucian jiwa juga dapat. Jadi pulang dalam keadaan tenang, sudah beban-beban pikirannya lepas semuanya, plus jiwanya juga suci dari dosa-dosa yang sudah dia pikul selama ini. Dan kabar baiknya adalah insya Allah di Wipator kita akan mengadakan program umroh liburan, karena di bulan-bulan tersebut sedang ramai orang-orang yang anak-anak sekolah sedang pada libur. Insya Allah di bulan Juni dan Juli kita akan banyak sekali mengadakan agenda ibadah umroh, paket ibadah umroh, dan insya Allah kita juga akan membersamai jamaah sekalian untuk pelaksanaan ibadah umroh tersebut. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan kita semua agar bisa berangkat ke tanah suci. Dan tentunya semoga Allah panggil tidak hanya sekali, tapi berulang kali Allah panggil untuk menunaikan ibadah umroh. Liburannya dapat, kemudian penyucian jiwanya juga dapat. Dan juga semoga Allah Azza wa Jalla tidak panggil kita sendirian, melainkan apa? Kita dipanggil bersama keluarga kita dan orang-orang kita cintai. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan.